Tahu nggak sih, kalau investasi saham itu adalah investasi yang paling aman. Buat mereka yang merasa sebaliknya, itu karena mereka belum paham triknya saja. Nah, pada video ini saya akan membahas tips kedua agar kita tidak rugi di pasar saham. Yuk, langsung simak video saya berikut ini. Sebelum kita bahas tips kedua, saya ulang dulu cara agar Anda terhindar dari kerugian di pasar saham ya. Jadi, prinsip dalam berinvestasi saham itu hanya dua, yaitu membeli saham perusahaan bagus dan membelinya di harga murah. Dua-duanya harus terpenuhi. Nah, apabila Anda ketemu perusahaan bagus tapi harga sahamnya mahal, jangan beli. Jika ada perusahaan jelek namun harganya murah, jangan beli juga. Apalagi kalau ketemu perusahaan yang sudah jelek, harganya mahal pula, lupakan saja sahamnya. Hanya beli saham perusahaan bagus yang dijual di harga murah. Ingat ini selalu. Kalau di episode 5 yang lalu Anda sudah tahu ciri-ciri perusahaan bagus itu seperti apa, maka di video ini saya akan membahas pentingnya membeli saham di harga murah. Prinsip ini sebenarnya berangkat dari situasi yang kita alami di dunia nyata. Maksud saya begini, saat kita belanja di mall, kemudian tahu ada cuci gudang di toko sepatu langganan kita, bukankah kita akan tertarik kalau ternyata ada barang incaran kita yang didiskon sampai 50%? Di dunia investasi saham pun demikian. Bernafsulah apabila menemukan saham-saham yang harganya diskon, istilahnya Lokeng Hong, Mercy seharga bajai. Namun, percaya atau tidak, hal sebaliknya yang sering terjadi di pasar saham. Kebanyakan orang akan justru berebut membeli saham yang harganya naik, dan sebaliknya, malah takut untuk membeli saham yang turun harganya. Lalu, kenapa sih kita harus membeli saham yang murah? Jawabannya adalah untuk melindungi diri kita dari risiko yang dapat terjadi di pasar saham. Karena kita tidak akan pernah bisa memprediksi pergerakan harga saham di masa depan, alangkah bijaknya jika kita tawar saham incaran kita itu serendah-rendahnya. Kita ambil contoh begini, bayangkan ada jembatan yang baru saja selesai dibangun yang melintasi sebuah jurang yang dalam. Jembatan itu dibangun dengan kapasitas 10 ton. Anda, di salah satu sisi jurang, ingin menyeberang jembatan tersebut dengan truk yang Anda kemudikan. Jika berat truk dan muatan Anda totalnya 9 ton, apakah Anda akan berani menyeberang jembatan itu? Tentu tidak kan? Jika saya berada dalam situasi tersebut, saya lebih memilih untuk mencari jalan lain untuk menyeberang daripada memilih mengambil risiko. Di dunia investasi saham, harga yang kita bayar haruslah di bawah nilai intrinsik perusahaan. Gunanya apabila ada penurunan harga saham, maka modal kita akan aman. Selisih antara harga saham dengan nilai intrinsik ini biasa disebut dengan MOS, Margin of Safety. MOS ini adalah diskonnya. Nilai intrinsik sendiri adalah valuasi dari sebuah perusahaan. Secara sederhana, mahal murahnya sebuah saham diukur relatif terhadap nilai ekuitasnya atau yang biasa disebut dengan PBV, Price to Book Value. Apabila valuasi pasar sebuah saham berada di bawah nilai ekuitasnya atau PBV kurang dari 1, maka saham tersebut dapat dikatakan murah. Sebaliknya, jika saham memiliki PBV di atas 1, bisa dikatakan saham tersebut dijual di harga premium. Namun, memvaluasi sebuah perusahaan tentunya tidaklah sesimpel itu. Sebuah wonderful company pasti dihargai dengan PBV yang tinggi oleh pasar. Unilever contohnya. PBV UNVR sekarang 28 kali atau 28 kali lebih mahal dari nilai ekuitasnya. Rata-rata PBV saham Unilever 3 tahun terakhir adalah 42 kali. Hampir mustahil untuk menunggu saham Unilever turun ke PBV di bawah 1. Sebaliknya, saham yang memiliki PBV di bawah 1 belum tentu murah. Bisa jadi sahamnya itu murahan karena perusahaan yang jelek sehingga pasar tidak pernah mengapresiasi sahamnya. Menentukan nilai intrinsik ini adalah suatu hal yang subjektif. Tiap orang punya cara masing-masing, namun yang pasti, penilaian itu didasarkan atas kualitas dari perusahaan. Perusahaan yang bagus bisa jadi pantas untuk divaluasi seharga PBV 2 kali, sedangkan perusahaan yang merugi terus, mungkin valuasi PBV 0,7 masih terlalu mahal. Terus, berapa persen sih MOS yang pantas untuk membeli saham? Jawabannya juga relatif. Benjamin Graham dalam bukunya The Intelligent Investor menulis bahwa setidaknya harga maksimal yang dikeluarkan untuk sebuah investasi adalah 2/3 dari nilai wajarnya, atau dengan kata lain, minimal didiskon 30%. Namun sebaiknya, besaran MOS ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan yang bagus, mungkin diskon 30% saja sudah cukup. Tapi, bagi perusahaan yang rata-rata atau perusahaan yang biasa saja, MOS yang diambil seharusnya minimal 50% menurut saya, kalau perlu lebih.
Cara memaksimalkan keuntungan dari pasar saham dengan cara mencari saham murah biasa disebut dengan value investing. Teknik ini dipelopori oleh Benjamin Graham, guru dari maestro investasi Warren Buffett. Mungkin di dunia nyata, hampir mustahil kita bisa membeli mobil Mercy seharga bajai. Tapi di pasar saham, hal itu sangat-sangat mungkin. Akan selalu ada Mercy yang dijual di harga bajai, atau paling tidak seharga Avanza lah. Contoh aplikasi penerapan value investing ini bisa kita lihat dari cerita manis Lo Keng Hong. Lo Keng Hong pada tahun 98 membeli saham United Tractor di harga Rp250 per lembarnya. Dengan harga segitu, kapitalisasi pasar UNTR adalah 34,5 miliar. Namun, laba usaha yang berhasil diperoleh oleh perusahaan pada periode tersebut lebih dari 1 triliun rupiah. Pasar menghargai saham UNTR sedemikian rendahnya karena saat itu UNTR mencatatkan kerugian yang disebabkan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar saat krisis moneter 98. Hal ini yang mendasari Lo Keng Hong memberanikan diri membeli saham itu, dan dalam waktu 6 tahun saja, Lo Keng Hong menjual saham UNTR di harga 15.000 per lembarnya atau mendapat keuntungan 5.900%. Intinya, tugas yang paling utama bagi seorang investor adalah meminimalkan risiko. Risiko investasi saham bisa diminimalisir apabila kita paham mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak. Naik turunnya harga saham, kinerja perusahaan, situasi ekonomi global adalah beberapa contoh hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah keputusan investasi kita. Keputusan kapan kita membeli saham, pada harga berapa saham itu kita beli adalah hal-hal yang sangat-sangat dapat kita kontrol. Bila kita paham betul akan konsep margin of safety tadi, maka kita hanya akan membeli saham saat harganya turun. Jadi, sudah tahu caranya jadi sultan dari pasar saham? Saya Andromeda Ciptadi, terima kasih telah menonton.